Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hukuman Allah. Kita buka di dalam Amos pasal yang kedua di ayat yang ke-6 bagian A. Amos pasal yang kedua di ayat yang ke-6 bagian A firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang menyayangi umatnya, Allah yang menyayangi orang yang percaya kepadanya. Tetapi satu hal yang harus tetap kita ingat, bahwa Allah juga menghakimi, Allah juga akan menetapkan hukuman kepada orang yang melanggar peraturannya Tuhan. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga Allah yang adil. Dia akan menetapkan hukuman kepada orang yang melanggar peraturannya Tuhan, yang melanggar hukum-hukumnya Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua kita orang percaya, semua orang Kristen tahu bahwa Allah itu Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka kita akan banyak melihat di sana bagaimana Allah menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, bagaimana Allah menyatakan murkanya, bagaimana Allah menyatakan penghukumannya kepada orang-orang yang tidak taat akan Tuhan. Terkhusus kita bisa melihat apa yang terjadi kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dari mereka keluar dari tanah Kanaan, dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka sampai di tanah Kanaan. Bagaimana perjalanan mereka yang disertai oleh Tuhan dari Mesir sampai dengan Kanaan. Bagaimana Allah memberkati mereka, tetapi ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, Allah menghukum mereka. Allah menetapkan hukuman bagi bangsa Israel. Saat hari ini kita akan melihat di dalam Amos ini adalah hukuman atas bangsa Israel. Adalah 10 suku setelah bangsa Israel terpecah menjadi 2 suku. Suku Yehuda dan suku Israel. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku. Dan hukuman ini datang kepada ke-10 suku. Di sana dikatakan firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa yang menjadi dosa bangsa Israel? Di ayat yang ke-6 bagian B sampai dengan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, oleh karena mereka menjual orang-orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Yang pertama, dosa bangsa Israel. Bangsa Israel menjual orang benar karena uang dan menjual orang miskin hanya karena sepasang kasut. Ini adalah ketidakadilan terjadi di antara orang kaya dan orang miskin. Ketika orang miskin itu melakukan kesalahan, mereka akan dihukum. Tetapi ketika orang kaya itu, sekalipun dia melakukan kesalahan, ketika mereka punya uang, mereka akan lolos dari hukuman. Ini menyangkut tentang orang kaya dan orang miskin. Dan sana dikatakan bangsa Israel menjual orang benar, menjual orang-orang benar karena uang, menjual orang miskin hanya karena sepasang kasut. Dan ini adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu melanggar kekudusan. Di ayat yang ke-7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-8 di sana katakan, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadai orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Allah itu Allah yang
kudus, mereka melanggar kekudusan Allah. Mereka melakukan pelacuran bakti yang melakukan praktik sebagai bagian dari ritual penyembahan dewa kesuburan orang Kanaan yang di dalamnya orang Israel juga telah terlibat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana besar dosa bangsa Israel. Mereka tidak lagi memperhatikan orang miskin, bahkan mereka juga melanggar kekudusan bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak negara, tapi mereka dipilih menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka melanggar ketetapan Tuhan. Yang ketiga, mereka melupakan Allah yang hidup. Mereka melupakan Allah yang hidup di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Di sana dikatakan mereka melupakan Allah yang memberikan mereka kemenangan. Mereka melupakan Allah yang memberikan mereka keselamatan. Mereka melupakan Allah yang memberikan mereka keberhasilan. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Mereka melanggar kekudusan Allah, mereka tidak lagi memperhatikan orang yang miskin, tapi mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan yang keempat, apa yang menjadi dosa bagi bangsa Israel? Para nabi disuruh untuk tutup mulut. Di ayat yang ke-11 yang katakan, Allah telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-turunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang ke-12, tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada nabi, jangan kamu bernubuat. Di sana firman Tuhan menjelaskan Tuhan memilih dari anak-anak mereka menjadi nabi, menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan, untuk menegur mereka, untuk menasehati mereka. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-12 saya katakan, kamu memberi para nazir itu minum anggur dan memerintahkan para nabi. Apa yang diperintahkan? Supaya mereka tutup mulut, jangan bernubuat. Mereka tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Mereka tidak lagi mau mendengar kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga firman Tuhan tadi datang. Karena 3-4 perbuatan jahat bangsa Israel, Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya. Keputusan akan hukuman Allah terhadap mereka. Ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak dosa yang mereka sudah kerjakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keadilannya juga mendorong Allah untuk menghukum setiap pelanggaran. Hukuman bagi bangsa Israel. Apa yang menjadi hukuman bagi bangsa Israel? Di ayat yang ke-13, firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengguncang tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Yang pertama yaitu gempa bumi. Hukuman Allah, jenis hukuman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel yaitu gempa bumi yang dahsyat. Kenapa? Ketika itu bangsa Israel adalah bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mereka penuh dengan berkecukupan. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Allah mengguncang tempat mereka berpijak. Tuhan mendatangkan gempa bumi yang dahsyat. Tuhan mendatangkan gempa bumi yang luar biasa sehingga harta kekayaan mereka hancur. Milik mereka semua hancur. Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Apa yang mereka pandang berharga, Tuhan ambil semuanya. Apa yang mereka pandang itu adalah hal yang mulia, Tuhan ambil semuanya dengan cara Tuhan mengguncang tanah mereka dengan gempa bumi. Yang kedua, jenis hukuman daripada Tuhan. Di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Ayat yang ke-15, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat
kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Bukan hanya orang-orang muda, bukan hanya orang-orang biasa, tetapi dari orang-orang yang pintar berperang, dari orang yang cepat berlari, dari orang-orang yang kuat akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Mereka akan mengalami kekalahan perang, mereka akan mengalami kekalahan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya itu aja, kita bisa melihat bagaimana penghukuman Tuhan yang lainnya terhadap bangsa Israel. Firman Tuhan menjelaskan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menarik kembali keputusannya atas penghukumannya bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita sangat diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, satu hal yang kita ingat, Allah itu Allah yang penuh kasih. Allah itu Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita di dalam kesuksesan itu kita melupakan Tuhan, ketika kita melupakan Tuhan di dalam harta yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan juga akan menetapkan hukumannya atas setiap kehidupan kita. Allah itu Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga Allah yang penuh adil. Dalam keadilannya, Dia akan menertibkan, Dia akan menyatakannya dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak ada satupun orang yang akan luput dari hukuman Tuhan. Tidak ada satupun orang yang akan luput dari hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak taat akan firman Tuhan, yang tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang tidak lagi takut akan Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka menindas orang yang lemah, mereka melanggar kekudusan Allah, mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan Allah mereka, dan mereka menyuruh para nabi untuk berdiam dan tidak lagi bernubuat. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mendatangkan bencana alam yang luar biasa. Mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Ini adalah hukuman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Jaga kekudusannya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Hargai orang yang lemah, menolong orang yang lemah. Apa yang ada pada kita adalah daripada Tuhan. Dan bagaimana dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita mau boleh pergunakan itu untuk juga menolong orang lain. Tetap jaga kekudusan diri kita, jangan pernah melupakan Tuhan, dan biarlah hati kita, telinga kita, hidup kita tetap rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap rindu untuk ditegur oleh Tuhan, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Engkau juga Allah yang adil, yang akan menghukum orang yang melakukan kesalahan, yang akan menetapkan hukuman bagi orang-orang yang tidak lagi dengar-dengaran akan Tuhan, yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan menghendaki setiap orang diselamatkan. Dan itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang yang mulai menjauh kepada Tuhan, supaya mereka kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami tetap rindu akan kebenaran firman-Mu, dinasehati, dididik, dibimbing oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.